Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratnaika Safira dengan NIM C1C022080. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil materi dari saya, yaitu akuntansi syariah dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SE MSI, yang berjudulkan pengertian akad istisna, jenis akad istisna, dasar syariah, perlakuan akuntansi menurut PSAK 106, dan ilustrasi kasus akad istisna. Yang pertama itu materinya ada pengertian akad istisna. Akad istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual. Sani akan menyiapkan barang yang dipesan sesuai dengan spesifik yang telah disepakati di masa ia dapat menyiapkan sendiri atau melalui pihak lain, atau istisna paralel. Jenis akad istisna itu ada dua. Yang pertama, istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual. Yang kedua itu ada istisna paralel, adalah suatu bentuk akad istisna antara penjual dan pemesan, di mana untuk memenuhi kewajibannya kepada pemesan, penjual melakukan akad istisna dengan pihak lain atau subkontraktor yang dapat memenuhi aset yang dipesan pemesan. Materi selanjutnya ada dasar syariah. Yang pertama ada sumber hukum syariah. AMR bin Aruf berkata, perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Dan kaum muslim terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Hadis riwayat Tirmizi. Yang kedua itu ada rukun dan ketentuan akad istisna. Adapun rukun akad istisna itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada pelaku terdiri atas pemesan dan penjual. Yang kedua ada objek akad berupa barang yang akan diserahkan dan modal istisna yang berbentuk harga. Yang ketiga itu ada ijab qabul atau serah terima. Materi yang ketiga itu perlakuan akuntansi PSAK 106. Akuntansi untuk penjual. Yang pertama ada biaya perolehan istisna terdiri dari biaya langsung, yaitu biaya bahan baku dan tenaga kerja langsung untuk membuat barang, pesanan atau tagihan produsen atau kontraktor pada entitas untuk istisna paralel. Yang kedua ada biaya tidak langsung, yang mana biaya overhead termasuk biaya akad dan perakad. Yang ketiga ada khususnya untuk istisna paralel, seluruh biaya akibat produsen atau kontraktor tidak dapat memenuhi kewajiban jika ada. Yang kedua itu jika pembelian melakukan pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo dan petunjuk memberikan potongan, maka potongan tersebut sebagai pengurangan pendapatan istisna. Yang ketiga ada pengakuan pendapatan dapat diakui dengan dua metode. Yang pertama, metode presentasi penyelesaian adalah sistem pengakuan pendapatan yang dilakukan seiring dengan proses penyelesaian berdasarkan akad istisna. Yang kedua ada metode akad selesai, adalah sistem pengakuan pendapatan yang dilakukan ketika proses penyelesaian pengerjaan telah dilakukan. Materi selanjutnya yaitu ilustrasi kasus akad istisna. Pada dasarnya, akad istisna adalah kegiatan pemesan suatu produk kepada produsen produk tersebut. Kalau didengar sekilas, mungkin Anda akan membayangkan istisna berlaku untuk barang kerajinan saja. Namun sebenarnya banyak juga transaksi akad istisna yang ada tanpa didasari. Contohnya itu rumah. Rumah apabila dipesan sesuai dengan keinginan Anda termasuk dalam akad istisna. Misalnya ingin rumah dengan 3 kamar, desain minimalis, dan ada kolam renangnya. Untuk memenuhi keinginan ini, Anda bisa memesan rumah KPR di perbankan syariah yang menyediakan fasilitas tersebut. Nah, dari materi yang telah saya sampaikan, kesimpulannya yaitu akad istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual. Istisna dapat dilakukan langsung antara dua belah pihak, antara pemesanan atau penjualan seperti atau melalui perantara. Jika dilakukan melalui perantara, maka akan disebut dengan akad istisna paralel. Walaupun istisna ada akad jual beli, tetapi memiliki perbedaan dengan salam maupun murabahah. Istisna lebih ke kontrak pengadaan barang yang ditangguhkan dan dapat dibayarkan secara tangguh pula. Istisna menurut para ahli fikih adalah pengembangan dari salam dan diizinkan secara syariah. Untuk pengakuan pendapatan istisna dapat dilakukan melalui akad langsung dan metode presentasi penyelesaian, di mana metode tersebut penyelesaian yang digunakan mirip dengan akuntansi konvensional, kecuali perbedaan laba yang dipisahkan antara margin
laba dan selisih nilai akad dengan nilai wajar. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.